Bayangin Bapak dan Ibu, teman-teman, sebentar, jangan geser dulu. Ada kabar yang kalau beneran kejadian bakal bikin napas lega sekaligus bikin kepala mikir. Bayangin satu momen yang selama ini terasa kayak mimpi yang sering banget diceritain, sering dibahas, tapi ujung-ujungnya selalu menggantung momen ketika pemerintah benar-benar mengetok palu. Bukan palu simbolis yang cuma bergaung di ruang rapat, bukan palu wacana yang ramai di medsos lalu hilang, tapi palu keputusan resmi yang melahirkan peraturan pemerintah dengan kekuatan hukum penuh dan dampaknya langsung nempel di rekening para penerima. Dan yang bikin kabar ini terasa ngeguncang bukan cuma karena peraturannya mau disahkan, tetapi karena ada keputusan besar yang ikutnya. Keputusan tentang apakah pesangon bakal dibayar sekaligus dalam satu kali pencairan penuh, atau tetap disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13 yang selama ini jadi momen paling ditunggu, paling diandalkan buat nutup kebutuhan menumpuk. Pertanyaan itu bukan pertanyaan remeh. Ini bukan sekadar kapan cair yang bikin penasaran doang. Ini pertanyaan yang nentuin perencanaan hidup. Ini nentuin apakah seseorang bisa segera nutup utang yang selama ini ngetek, bisa benerin atap rumah yang bocor tapi terus ditunda, bisa bantu anak atau cucu yang butuh biaya sekolah, bisa nyiapin dana kesehatan yang selama ini tertunda karena semuanya serba pas-pasan. Ini nentuin apakah masa pensiun jadi masa yang tenang atau malah makin bikin cemas karena tiap bulan harus muter otak, ngitung ulang, nahan kebutuhan, dan bilang nanti dulu untuk hal-hal yang seharusnya nggak perlu ditunda. Makanya waktu informasi ini mulai nongol dari pembahasan resmi tingkat tinggi antara Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan DPR, banyak orang mendadak diem. Bukan karena nggak percaya, tapi karena takut berharap. Banyak yang pernah ngerasain gimana kabar bisa kedengeran manis di awal, lalu memudar pelan-pelan sampai hilang. Banyak yang pernah ngerasain isu rame, tapi ujungnya cuma ninggalin penantian tanpa kepastian. Jadi wajar kalau pertanyaan pertama yang muncul bukan berapa jumlahnya, tapi benarkah kali ini bakal beda? Bapak dan Ibu, ini bukan kabar angin, ini bukan cerita dari grup WA tanpa sumber jelas, ini bukan rumor yang dibungkus kata-kata manis lalu disebar tanpa tanggung jawab. Pembahasannya dilakukan serius, mendalam, dan nyentuh akar masalah yang selama ini sering luput. Yang dibicarakan bukan cuma soal angka, tapi juga kesiapan anggaran negara, kondisi fiskal, mekanisme teknis pencairan, keteraturan data, dan pengamanan sistem. Artinya, apa yang lagi dibahas ini bukan sekadar ide atau rencana kalau memungkinkan, ini udah di tahap yang jauh lebih nyata, finalisasi. Tinggal selangkah lagi sebelum benar-benar dituangkan dalam peraturan pemerintah yang mengikat seluruh Indonesia. Tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu. Hari di mana seluruh hasil pembahasan dirumuskan resmi. Hari ketika keputusan besar itu dipahat jadi aturan yang sah. Ketika palu diketok, peraturan itu bukan lagi bahan diskusi. Ia jadi dasar hukum yang gak gampang ditarik mundur. Ini bukan surat edaran yang bisa berubah cepat, bukan himbauan yang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini aturan negara. Dan aturan negara punya konsekuensi bukan hanya bagi para pensiunan yang menunggu, tapi juga bagi pemerintah yang harus menunaikan. Makanya suasana di luar beda, banyak yang mulai bersiaga, merapikan dokumen, nanya-nanya ke kanan kiri, menimbang, bahkan ada yang mulai ngerencanain langkah yang lama tertunda. Tapi wajar juga ada yang nahan diri, karena terlalu sering harapan dibikin tinggi lalu dijatuhin pelan-pelan. Terlalu sering janji manis tapi ujungnya pahit. Terlalu sering kabar besar berakhir kecil. Yang paling menyakitkan adalah pas orang udah terlanjur berharap, udah ngitung, udah nyusun rencana, lalu harus balik ke titik nol. Makanya penting banget kali ini paham apa yang sebenarnya lagi terjadi dan kenapa situasinya terasa beda. Selama bertahun-tahun, sistem pensiun berjalan dengan berbagai keterbatasan. Banyak pensiunan terima gaji bulanan yang nilainya nggak banyak berubah. Sementara biaya hidup terus naik, harga kebutuhan pokok naik, listrik dan air naik, harga obat dan layanan kesehatan makin mahal, kebutuhan rumah tangga nggak pernah berhenti. Bahkan kebutuhan kecil seperti ongkos, biaya kontrol rutin, atau sekadar beli vitamin bisa terasa berat kalau penghasilan bulanan cuma cukup buat bertahan. Dalam kondisi begini, pesangon seharusnya jadi bantalan, jadi penopang, jadi napas tambahan, biar masa tua nggak sesak, tapi kenyataannya nggak selalu sesuai harapan. Ada yang pesangonnya dicairkan bertahap sehingga tiap periode jumlahnya kecil, sementara kebutuhan datang sekaligus. Ada yang ngerasa nominalnya nggak pernah disesuaikan padahal inflasi diam-diam makan daya beli. Ada yang bingung apakah dirinya masih berhak atas penyesuaian tertentu atau enggak. Ada yang nunggu tapi nggak tahu mesti tanya kemana. Dan di atas semua itu, ada satu masalah yang diam-diam jadi biang banyak keterlambatan.
Masalah data. Data pensiunan nggak selalu rapi. Data tersebar di berbagai instansi dengan sistem berbeda-beda yang nggak selalu sinkron. Ada rekening yang dulu aktif tapi sekarang pasif, bahkan ada yang udah nggak dipakai. Ada alamat yang beda antara KTP dan data tercatat. Ada perubahan status kawin yang belum diupdate. Ada nomor telepon yang nggak pernah dilaporkan. Ada satu huruf beda pada penulisan nama. Hal yang kelihatannya sepele buat manusia, tapi buat sistem digital bisa jadi penghalang besar. Ada satu angka NIK yang tertukar atau nggak sinkron dengan Dukcapil dan sistem otomatis menahan proses. Semua itu bisa bikin pencairan tertunda. Bukan karena negara nggak mau bayar, tapi karena sistem harus pastiin dana besar, nggak salah alamat. Bayangin kalau kebijakan pencairan sekaligus dilakukan, nominal yang ditransfer tentu bukan nominal kecil, negara harus pastiin semuanya tepat, tepat orang, tepat rekening, tepat data. Kalau ada satu celah aja, risiko besar muncul, risiko salah transfer, penyalahgunaan, dana masuk rekening nggak aktif, dana masuk pihak yang nggak berhak. Karena ini menyangkut jutaan orang, satu kesalahan kecil bisa membesar jadi masalah masif, makanya pemerintah harus berhati-hati. Tapi berhati-hati bukan berarti lambat tanpa arah. Berhati-hati malah berarti sistem diperkuat, verifikasi diperketat, dan mekanisme dibuat jelas. Disinilah perubahan cara pandang kelihatan. Isu pensiunan sekarang nggak lagi diperlakukan cuma urusan administratif semata. Bukan lagi sekadar angka di laporan, bukan sekadar kewajiban yang dijalankan setengah hati. Ada pendekatan baru yang lebih nekan tanggung jawab moral negara. Negara mulai ngelihat manusia di balik data. Negara mulai paham kehidupan nyata di balik angka-angka. Dalam berbagai pernyataan resmi ditegaskan bahwa negara nggak boleh lupain jasa para pensiunan. Penghargaan itu harus nyata, harus kerasa, harus sampai di tangan penerima. Dan ketika negara mulai nekan kata harus sampai, maka mekanisme dan kebijakan terpaksa bergerak ke arah yang lebih adil dan tegas. Disinilah wacana pencairan pesangon sekaligus mulai muncul dengan kekuatan lebih gede dibanding sebelum-sebelumnya. Dulu ide ini sering dianggap terlalu berani, terlalu berisiko, terlalu berat untuk fiskal. Tapi kini ide yang dulu dianggap berani itu mulai dipandang sebagai bentuk keadilan, terutama buat pensiunan lama. Mereka yang udah lama pensiun, hus daya beli udah terkikis bertahun-tahun, hus kebutuhan kesehatan meningkat, dan yang seringkali nggak lagi punya penghasilan tambahan. Dalam skema terbaru yang dibahas, pertimbangan nggak cuma masa kerja dan golongan. Ada faktor usia, kondisi ekonomi, lamanya masa pensiun, bahkan berkembang informasi bahwa pensiunan yang udah lebih dari 10 tahun pensiun dan belum merasakan penyesuaian signifikan jadi perhatian khusus. Tapi penting dipahami, sekaligus bukan berarti semua orang dapat di hari, jam, atau menit yang sama. Sekaligus maksudnya hak pesangon nggak lagi dicicil bertahun-tahun, melainkan dibayarkan penuh dalam satu kali pencairan sesuai hak masing-masing. Pelaksanaannya tetap bisa dilakukan bertahap dalam beberapa gelombang atau batch. Kenapa? Karena negara harus jaga stabilitas fiskal dan pastiin proses tertib tanpa kekacauan data. Sistem perbankan juga harus siap, transfer massal jutaan rekening bukan hal sepele. Ada koordinasi dengan bank-bank penyalur, ada pengamanan sistem biar nggak terjadi gangguan teknis. Ada pemantauan biar nggak ada lonjakan transaksi yang bikin layanan terganggu. Semua itu perlu rapi biar prosesnya aman. Dalam skema yang dibahas, batch pertama cenderung diarahkan ke mereka yang paling rentan, mereka yang secara ekonomi paling membutuhkan, yang nggak punya penghasilan tambahan, dan sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Batch berikutnya menyusul sesuai kesiapan data dan verifikasi. Ini penting, prioritas bukan berarti yang lain diabaikan. Semua tetap berhak terima haknya, yang beda cuma tahapannya supaya yang paling membutuhkan, nggak harus nunggu lama cuma karena sistem mesti proses semuanya. Lalu gimana dengan semua golongan? Dalam gambaran yang muncul, semua pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4 tetap berhak terima sesuai ketentuan PP terbaru. Yang beda adalah besaran nominal, karena nominal dihitung berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir, gaji pokok, dan komponen tunjangan yang jadi dasar perhitungan. Tapi ada fokus lain yang nggak kalah penting, upaya memperkecil ketimpangan agar pensiunan golongan bawah beneran ngerasain dampak, bukan sekadar tambahan kecil yang nggak ubah apa-apa. Ini titik pembahasan yang sensitif. Gimana bikin kebijakan ini adil nggak cuma secara rumus, tapi juga secara dampak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyain soal waktu. Kapan cair? Apakah benar akan berdekatan dengan gaji ke-13?
Dan apakah akan cair sebelum momen tertentu yang dianggap penting sama banyak keluarga? Setelah PP resmi diketok pada 15 Februari, masih ada tahapan yang harus dilalui. PP itu dasar hukum, tapi pelaksanaan butuh perangkat turunan, petunjuk teknis, penjadwalan anggaran, koordinasi sistem. Instansi terkait, termasuk Taspen dan bank penyalur, diperkirakan butuh sekitar 7-14 hari kerja untuk finalisasi data. Dalam periode ini, data diverifikasi ulang, rekening dicek, status kependudukan disinkronkan, riwayat perubahan data ditelusuri. Semua ini dilakukan bukan buat nunda, tapi buat amankan. Pastiin dana besar nggak salah alamat, pastiin proses nggak kacau, pastiin ketika dana masuk, dia masuk ke rekening yang benar dengan nama yang benar untuk orang yang benar. Setelah finalisasi, notifikasi bakal dikirim lewat jalur resmi. Ini penting banget karena pas isu pencairan besar muncul biasanya informasi liar juga keroyokan. Pesan berantai bakal rame, telepon dari nomor nggak dikenal mungkin muncul. Tautan yang ngaku bisa ngecek status pencairan bakal beredar. Di sini banyak orang bisa jadi korban penipuan. Jadi perlu diingat, notifikasi resmi nggak bakal minta PIN, nggak bakal minta OTP, nggak bakal minta data rahasia. Semua proses diarahkan lewat kanal resmi termasuk aplikasi resmi Taspen yang sekarang jadi salah satu alat utama buat mantau status pencairan. Lewat aplikasi itu penerima bisa cek info tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus nunggu kabar dari orang lain, dan tanpa harus percaya pesan nggak jelas. Soal kaitannya dengan gaji ke-13, pemerintah lihat momentum gaji ke-13 sebagai waktu strategis karena sistem pembayaran massal biasanya udah aktif dan bank penyalur ada di posisi siaga. Dari sisi efisiensi, menyalurkan di rentang waktu berdekatan bisa ngurangin beban administratif, tapi berdekatan nggak selalu berarti bersamaan. Ada dua skenario yang sering muncul. Skenario pertama, pesangon dicairkan lebih dulu sebagai simbol percepatan komitmen, lalu gaji ke-13 menyusul sesuai jadwal reguler. Skenario kedua, gaji ke-13 cair sesuai kalender, lalu pesangon masuk beberapa hari atau minggu setelahnya, masih dalam rentang yang dianggap berdekatan. Mana yang lebih mungkin, itu tergantung pada kesiapan fiskal dan hasil simulasi arus kas negara, karena ngelola jutaan transaksi dalam satu waktu bukan cuma soal uang ada, tetapi soal jaga stabilitas biar program lain nggak terganggu. Di sini banyak orang sering keliru. Ada anggapan kalau anggaran tersedia maka dana bisa langsung dibagikan tanpa perhitungan. Padahal negara ngelola banyak kewajiban sekaligus. Ada belanja program, ada kewajiban pelayanan publik, ada proyek berjalan, ada penyaluran bantuan, banyak hal lain. Maka keputusan besar seperti pencairan sekaligus selalu disertai simulasi dampak makroekonomi. Pemerintah harus pastiin langkah ini nggak bikin sistem terguncang karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan, bukan menciptakan masalah baru. Namun, meskipun kebijakan ini udah diambang pengesahan, satu hal penting mesti dipahami. Setelah PP disahkan, fase yang paling menentukan justru dimulai. Fase implementasi. Disinilah kebijakan diuji oleh detail kecil. Dan detail kecil itu seringnya lagi-lagi soal data. Bayangin satu huruf beda di rekening, misalnya di KTP tertulis Sudarsono, tapi di rekening tertulis Sudarsono H, atau ada gelar yang masuk, atau sebaliknya di data Taspen tertulis lengkap, tapi di rekening pakai singkatan. Buat manusia jelas itu orang yang sama, tapi buat sistem bisa dianggap nggak cocok. Dan ketika sistem ngurus jutaan data, sistem nggak bisa nebak, ia harus patuh sama kecocokan. Begitu ada ketidaksesuaian, proses bisa tertahan sampai verifikasi manual dilakukan. Atau bayangin rekening yang jarang dipakai, banyak pensiunan make rekening cuma buat nerima dana bulanan. Kalau rekening jarang aktif, beberapa bank bisa terapkan kebijakan pembatasan sementara karena inaktivitas. Ini nggak selalu terjadi ke semua orang, tapi cukup sering jadi risiko yang perlu diantisipasi. Kalau dana besar bakal masuk, rekening harus benar-benar aktif dan siap nerima. Atau bayangin perubahan domisili yang nggak pernah diupdate. Alamat di data lama masih alamat lama, padahal sekarang tinggal di tempat lain. Waktu verifikasi butuh kecocokan, proses bisa makan waktu lebih lama. Untuk pencairan besar, verifikasi biasanya nggak longgar, malah lebih ketat. Atau bayangin perubahan status keluarga, status perkawinan, status ahli waris, atau info yang pengaruhin komponen tunjangan. Kalau data nggak diupdate, komponen tertentu bisa ditahan untuk nunggu penyesuaian. Sekali lagi, ini bukan untuk mempersulit, tapi buat pastiin semuanya sesuai aturan agar di kemudian hari nggak jadi sengketa.
Makanya langkah paling bijak sekarang adalah bersiap, bukan panik, bukan pasrah. Bersiap dengan cara sederhana tapi menentukan. Perbarui data kepesertaan melalui kanal resmi. Pastikan NIK sesuai KTP terbaru. Pastikan rekening aktif dan atas nama sendiri. Kalau ragu, cek langsung ke bank. Perbarui nomor telepon dan email biar notifikasi nggak kelewat. Dan yang paling penting, jangan gampang percaya info yang nggak jelas sumbernya. Karena pas isu pencairan besar rame, penipuan digital biasanya juga rame. Ada pihak nggak bertanggung jawab yang ngaku dari instansi tertentu, minta data, minta OTP, minta kode dengan alasan verifikasi pencairan. Ingat baik-baik, OTP itu kunci, PIN itu kunci, data rahasia bukan untuk dibagi. Nggak ada instansi resmi yang minta OTP lewat telepon atau pesan. Kalau ada yang minta, itu tanda bahaya. Kalau ada yang nawarin jalur cepat dengan imbalan, itu tanda bahaya lebih besar. Proses resmi nggak butuh perantara, nggak ada pungutan, nggak ada jalur khusus, nggak ada orang dalam yang mesti dibayar. Semua harus transparan. Sekarang mari bicara soal nominal, karena ini sering jadi sumber salah paham. Banyak orang mikir pencairan sekaligus berarti jumlahnya tanpa batas dan gede banget. Padahal nominal tetap dihitung berdasarkan rumus resmi, mengacu pada masa kerja, pangkat terakhir gaji pokok dan komponen tunjangan yang jadi dasar perhitungan pensiun. Kalau sebelumnya ada komponen pesangon atau hak tertentu yang dibayar bertahap atau belum sepenuhnya disesuaikan, maka dalam skema sekaligus akumulasi hak yang belum diterima penuh akan dihitung dan dibayar sekali transfer sesuai ketentuan. Jadi tiap orang bakal beda. Pensiunan dengan masa kerja panjang dan golongan tinggi tentu basisnya lebih besar dibanding golongan bawah. Tapi fokus kebijakan juga nyentuh upaya agar dampaknya nggak timpang. Ada perhatian agar golongan bawah tetap ngerasa perubahan signifikan, bukan sekadar naik dikit. Ini nggak gampang karena harus tetap sesuai rumus dan tetap jaga keseimbangan anggaran. Tapi ketika kebijakan dibahas di tingkat tinggi, artinya skenarionya udah disimulasikan. Gimana dampaknya ke penerima, gimana dampaknya ke anggaran, gimana dampaknya ke ekonomi. Di titik ini kita juga mesti lihat dampak yang lebih luas. Kalau jutaan pensiunan nerima dana dalam satu kali pencairan, dampaknya nggak cuma kerasa di rumah masing-masing, tapi juga di lingkungan sekitar. Daya beli meningkat, perputaran ekonomi daerah bisa terdorong, warung, pasar, toko material, layanan kesehatan, semuanya bisa ngerasain efeknya. Ini sebabnya kebijakan kayak gini juga sering dipandang sebagai stimulus ekonomi, tapi stimulus yang baik itu terukur. Makanya pemerintah nggak bisa asal gas, ada langkah, ada tahapan, ada pengamanan. Namun, Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering kelupaan dibahas. Pas dana besar masuk mendadak, tantangan berikutnya adalah gimana ngelolanya. Banyak pensiunan selama ini hidup dalam ritme bulanan, pengeluaran disesuaikan sama pemasukan bulanan. Begitu tiba-tiba ada dana lebih besar masuk, pola pikir harus menyesuaikan. Jangan sampai dana yang seharusnya jadi penopang jangka panjang malah habis dalam waktu singkat gara-gara nggak direncanain. Seringkali begitu dana besar masuk, tekanan sosial muncul. Keluarga besar tahu, tetangga mungkin tahu. Ada yang datang cerita kebutuhan, ada yang minta bantuan, ada yang nawarin investasi, ada yang nawarin bisnis, ada yang minta pinjaman. Dalam situasi itu hati mudah luluh, rasa nggak enak hati gampang muncul. Tapi disinilah ketegasan dan perencanaan penting. Dana pesangon adalah hak pribadi yang diperuntukkan untuk menjamin ketenangan masa tua. Bantu keluarga itu mulia, tapi jangan sampai kebutuhan utama sendiri tergadaikan. Kesehatan, kebutuhan rutin, dan keamanan finansial jangka panjang harus jadi prioritas. Buat yang terima pesangon, pertimbangin untuk 1. Bayar utang yang memberatkan bunganya. 2. Sisihkan untuk biaya kesehatan jangka panjang. 3. Alokasikan sebagian sebagai dana darurat. 4. Kalau mau investasi, pilih yang aman dan jelas mekanismenya, jangan gampang tergoda janji keuntungan besar. Diskusi keluarga penting, tapi keputusan akhir harus bijak dan bukan karena tertekan. Sekarang sedikit tentang mekanisme teknis. Setelah PP diketok, tahap finalisasi data diperkirakan 7 hingga 14 hari kerja. Dalam waktu itu, verifikasi data dijalankan ketat, sinkronisasi NIK dengan Dukcapil, validasi rekening dengan bank, pengecekan status kependudukan, dan penelusuran riwayat perubahan data. Semua itu perlu dilakukan biar nggak ada salah transfer. Setelah verifikasi, notifikasi resmi dikirim lewat kanal yang udah ditentuin, termasuk aplikasi resmi lembaga pensiun. Penerima disarankan aktif mantau kanal resmi itu dan jangan percaya pesan berantai atau tautan yang nggak jelas. Satu lagi yang harus ditekankan, semua pihak yang terlibat, mulai dari instansi pemerintah sampai bank penyalur, punya tanggung jawab besar untuk bikin proses ini berjalan aman.
koordinasi antar instansi harus rapih, sistem perbankan harus siap menampung lonjakan transaksi, dan mekanisme pengamanan harus jalan supaya nggak ada gangguan layanan. Perbankan juga biasanya bakal siapkan protokol khusus ketika ada transfer massal supaya sistem mereka nggak down dan transaksi tetap berjalan. Di sisi lain, masyarakat juga harus proaktif. Jangan nunggu kabar terakhir, cek data kependudukan, update data di lembaga pensiun lewat kanal resmi, pastiin rekening udah aktif dan atas nama sendiri,